Halo semua, bareng Ed Creeper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Untuk kali ini, Ed Creeper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film bertemakan bullying ini berjudul American Wrestler The Wizard tahun 2016. Berbeda dengan kisah-kisah korban bully yang ujung-ujungnya menjadi sakti. Cerita film ini terbilang kompleks, mulai dari kepedihan seorang imigran, diskriminasi publik, bertahan, asmara, cita-cita, sampai perjuangan untuk menunjukkan jati diri di tengah kejamnya hidup di perantauan. Film ini pun akan membawa kalian ke masa-masa SMA di tahun 80-an, atau zaman-zamannya si Dylan masih sekolah TK. Baiklah, sebelum kalian nyuruh ke warung, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari pemberitaan konflik yang sedang terjadi ketika Iran menginvasi negara Irak. Perhatian dunia pun akhirnya tertuju kepada Iran yang dianggap sebagai negara teroris. Terutama Amerika. Ia menentang keras segala bentuk kejahatan perang yang telah menewaskan banyak korban itu. Kemudian kita beralih ke salah satu desa yang berada di negara Iran. Ketika semua anak muda harus mengikuti wajib militer, seorang ibu memilih untuk mengirimkan anaknya ke Amerika dengan sembunyi-sembunyi. Di mana remaja bernama Ali ini akan bersekolah dan tinggal di rumah pamannya yang berada di California. Sesaat sebelum berangkat, si ibu memberikan sebuah kunci kepada Ali. Kunci apaan ya? Tarlah dikasih tahu. Lalu si sopir menyuruh Ali untuk bersembunyi di dalam truk jika mereka tiba di perbatasan. Karena ia khawatir jika sampai rencana ini ketahuan oleh pihak militer. Setibanya di perbatasan, seorang tentara menyuruh si sopir untuk mengantri pemeriksaan. Sementara Ali yang sedang bersembunyi masih bertahan pada sebuah pipa besi. Singkat cerita, Ali kini sudah berada di utara California, tepatnya di hari pertama ia masuk sekolah. Keberadaan orang Iran di negara rasis ini pun jelas menjadi pusat perhatian orang. Sementara Ali yang deso tidak peduli, karena ia lebih fokus mencari kelas di sekolahnya para artis Hollywood ini. Punten bade tumaros. Ngomong apaan sih? Bukan cuma siswinya yang pada sombong, Ali melihat siswa di sekolah ini ternyata galak-galak. Reaksi kurang bersahabat pun diterima Ali ketika ia sudah berada di kelas dan sedang memperkenalkan diri. Tapi meskipun Ali orang Iran, ia berkata jika ibunya merupakan keturunan Prancis. Hingga ia pun fasih berbahasa Prancis seperti di film-film romanse. Mendengar hal tersebut, guru bahasa Prancis ini berharap Ali bisa membantu teman-temannya. Ketika jam istirahat, Ali mengeluarkan rantang berisi bekal buatan pamannya. Saat yang lain makan makanan seperti di TV-TV, Ali cukup minder untuk mengeluarkan makan siangnya. Lalu datanglah si Jabrig Mike yang merupakan siswa bangor dan paling ditakuti di sekolah. Melihat bekal Ali mirip rumput yang di blender, bibir Mike auto gatal karena tak tahan ingin meledeknya. Akibat kelakuan si Jabrig tersebut, siswi bernama Christy sudah muak dengan pembulian semacam ini. Sementara Ali yang menjadi pusat perhatian jelas merasa malu. Ia pun tak menyangka nasibnya sama seperti korban bully seperti di konten-konten review film. Sekembalinya ke rumah sang paman, wajah Ali yang merengut membuat pamannya bisa menebak apa yang Ali alami di hari pertamanya sekolah. Kemudian pamannya yang bernama Hafiz menyuruh Ali untuk selalu tegar. Apalagi menurut pemberitaan, warga Iran seperti mereka mulai dianggap teroris oleh warga Amrik. Namun Ali tidak peduli, karena yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar tidak menjadi langganan bully di sekolah.
Di keesokan harinya, Hafiz seperti biasa memberikan bekal kepada Ali. Akan tetapi Ali memilih untuk membuangnya saja daripada menjadi bahan ledekan si Jabrik lagi. Saking tidak mau menjadi bahan bulian, Ali berniat untuk bergabung dengan tim baseball. Karena siapa tahu aja, ia bisa memiliki banyak teman. Maybe I try a different sport. Karena si Jabrik adalah senior klub baseball, Ali mencari kegiatan ekskul lainnya. You're not making this any easier on yourself. Baru juga bergabung dengan tim basket, Ali sudah mendapat ejekan akibat negara asalnya. Keadaan itu pun jelas membuat Ali ogah melanjutkan kegiatan basketnya. Aya naon ieu teh? Akibat kejadian tersebut, Ali dan si Jabrik akhirnya mendapat peringatan dari Pak Kepsek. Both of you. Ketika beranjak pulang, Ali melihat Kristi dan ibunya cekcok gegara nilai bahasa Prancis Kristi yang mengerikan. Ibunya pun berniat menjual mobil mereka untuk biaya les bahasa Prancis Kristi. Sementara Ali yang seperti tetangga kepo merasa prihatin dengan teman sekelasnya itu. Kemudian ia memberanikan diri untuk menemuinya dengan pura-pura jajan di resto milik Kristi. Keberadaan Ali yang merupakan warga Iran langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung. Tapi meskipun demikian, Ali yang punya niat baik jelas tidak peduli. Hai. Hi. Saat ditanya mau makan apa, Ali langsung berkata jika Kristi tidak perlu menjual mobil. Karena ia bisa mengajari Kristi bahasa Prancis tanpa harus bayar seperak pun. Ali pun merasa yakin Kristi akan mendapatkan nilai terbaik jika mau belajar dengannya. Kalau gue diajarin orang Iran mau gak ya? Pikir-pikir dulu deh. Ketika malam datang, Hafiz yang usaha bengkelnya sedang sepi memilih untuk nongki bersama temannya di garasi. Ya, daripada mumet, ia memilih untuk abok-abokan bersama si Kumis. Apalagi mereka sedang pusing karena para imigran asal Iran saat ini sedang mendapat diskriminasi. Dan tak lama kemudian, kedatangan Ali membuat Hafiz langsung marah karena ia sudah tahu bekal yang ia berikan sudah dibuang ke tong sampah. Where do you think you're going, huh? Meskipun banyak mendapatkan kekerasan, kita bisa lihat bahwa Ali selalu berusaha melawan. Tapi bagi Hafiz, ia tidak terima saat mendarat di tumpukan kardus Indomie. What bad shots? He's just a kid. Setelah lolos dari amukan pamannya, Ali penasaran dengan keramaian di gedung olahraga. Dan ketika ia cek, ternyata tim gulat sekolahnya sedang berkompetisi dengan SMA lain. Di tempat ini pun Ali bisa melihat sosok juara bertahan yang selama ini dipegang oleh tim lawan. Dengan gaya kasarnya, si juara bertahan yang bernama Knok berhasil memenangkan pertandingan. You got a problem? Untuk kesekian kalinya, Ali emosi saat kepalanya disiram pakai bajigur. This way. Di keesokan harinya, Ali yang tak punya dasar bela diri berniat untuk bergabung dengan tim gulat sekolah. Ia pun berkata jika dirinya ingin melawan orang-orang yang selama ini mengganggunya. Niatan Ali untuk melakukan balas dendam jelas disalahkan oleh si pelatih. Tak mau jadi bahan ketawaan, Ali meminta salah satu atlet untuk mencoba kemampuannya. Tak tanggung-tanggung, Ali meminta atlet dengan tubuh yang paling gede untuk melawannya. You ready? Hit him quick. Yeah, there you go. There you go. Come on, Jimmy. Let's go. Ali yang pantang menyerah membuat si atlet kesulitan untuk mengalahkannya. Dan karena alasan itulah, pelatih akhirnya menerima Ali sebagai muridnya.
3 o'clock. Don't be late. Kabar bahagia ini pun membuat Ali tidak sabar untuk memberitahu pamannya yang juga mantan pelatih gulat. Ali Dot. Sekembalinya ke rumah, Ali malah kena semprot si paman akan kelakuannya tadi malam. Puncak kekesalannya pun membuat Hafiz mengusir Ali dari rumahnya. Terlebih ia sudah tak mampu membiayai Ali akibat usaha bengkelnya yang sudah gulung karpet. Go! Setelah bersikap kasar terhadap Ali, Hafiz teringat dengan janji kepada kakaknya untuk menjaga Ali. Lalu Hafiz menemui Ali yang saat ini sedang memegang seragam gulat. Kemudian Ali menceritakan jika dirinya ingin berprestasi di bidang gulat dan menjadi kebanggaan keluarga. Kalimat itu pun akhirnya membuat Hafiz luluh dan tidak jadi mengusir Ali. Bahkan, ia berniat untuk membantu Ali menjadi pegulat yang terbaik. Karena gak jadi diusir, Ali pun semakin bersemangat setelah mendapatkan dukungan dari pamannya. Di hari berikutnya, seperti biasa Ali minder untuk mengeluarkan bekalnya yang bagi orang Amrik terlihat jijai. Tapi tak lama kemudian, si gemoy Kristi menghampirinya. Siswi yang kebal rayuan gombal ini pun berkata jika dirinya mau diajari bahasa Perancis oleh Ali. Lalu Kristi meminta Ali untuk langsung datang ke restorannya kapanpun Ali mau. Terlihat Ali pun merasa keren karena dimintai bantuan oleh sosok bintang sekolah. Bahkan ia bisa membuat si paling bola basket sekalipun merasa iri. Singkat cerita, Ali melakukan latihan pertamanya bersama si pelatih. Ia pun diajari teknik meeting dan mangkek yang baik dan benar. Tak cuma di sekolahan, Hafiz pun begitu antusias untuk melatih Ali. Is where you will train. Are you ready? Did Iran 500 years ago? Setelah mengajari teknik merobohkan musuh, Hafiz menunjukkan sebuah alat yang bisa melatih otot walikat atau punggung atas agar kuncian Ali semakin greget. You try. Ketika malam datang, Ali bela-belain ke restoran Kristi meskipun badannya terasa pegal akibat latihan. Tapi entah kenapa, Ibu Kristi meminta Ali belajar di dapur saja. Apa karena gue orang Iran kali ya? Hai. Saat bertemu dengan Kristi, Ali meluapkan unek-uneknya yang seolah dianggap hina berada di tempat ini. Curhatan itu pun jelas membuat Kristi sulit berkata-kata. Namun ia kagum dengan kepribadian Ali yang bisa bertahan meskipun hidup sebagai minoritas. Kemudian Kristi meminta untuk jangan terlalu baper dan fokus dengan kegiatan mereka meskipun di tempat ini bau terasi. Mendengar perkataan Kristi, batin Ali langsung adem dan bergegas memberikan materi pertamanya. Yeah, I knew that. Di malam harinya, Hafiz menunggu Ali yang sedang menjadi cadangan di sebuah pertandingan gulat antar sekolah. Tapi tak lama kemudian, rekan satu tim Ali tidak bisa mengikuti pertandingan akibat kebanyakan makan cilok level setan. 126-pound wrestlers. Johnny, Hey, look. Wait, what? points. Understand? Okay? Mendengar ponakannya dipanggil, Hafiz berniat untuk mendampingi Ali bertanding. Don't listen to them. You're doing good. Just stay there. Stay there. Ali, patrol. Saat Ali dalam posisi yang sulit, ia lebih memilih untuk mengikuti petunjuk dari pamannya. Sakut! No! Meskipun Ali memenangkan pertandingan, reaksi penonton malah meledek Ali yang merupakan warga Iran. Di saat itu pula, pelatih menyalahkan Ali karena tidak mendengar petunjuk darinya. Tapi bagi Ali ya gak apa-apa, toh ia akhirnya menang juga. Di tengah kekesalan si pelatih, Pak Kepsek mengungkapkan kekhawatirannya jika sampai keberadaan Ali berpengaruh buruk terhadap nama baik sekolah. Karena seperti yang mereka tahu, warga Iran sedang terlihat buruk di mata dunia. Si pelatih pun jelas bingung akan keadaan ini. Namun seiring berjalannya waktu, Ali menjadi atlet terbaik dan banyak memenangkan pertandingan.
Three. Makin hari nama Ali pun semakin terkenal, hingga suatu ketika Knox akhirnya mengetahui kehebatan karir Ali di dunia gulat. Kemudian si juara bertahan ini bertekad untuk bisa mengalahkan Ali. Ia pun langsung berdiet agar berat badannya setara dengan Ali dan bisa bertemu dengannya di kejuaraan nanti. Di sebuah kesempatan, Ali yang sudah memiliki banyak teman mendapatkan kado dari mereka. Terlihat Ali pun begitu terharu saat mendapatkan jaket kebesaran sekolahnya yang selama ini ia inginkan. Namun si Jabrik masih saja meledek Ali yang menurutnya lebih cocok memakai daster emak-emak. Akan tetapi, Ali masih tak cukup berani untuk melawan si paling sangar tersebut. Ketika malam datang, Ali diajak untuk menuju sebuah tempat favorit teman-temannya. Meskipun Ali warga Iran, tapi tidak sedikit orang-orang yang bangga akan prestasinya di bidang gulat. Senang dong, mabok bola, mabok bola. Setibanya di lokasi, Ali kaget saat semua teman-temannya membuka pakaian dan bubu lucun. Lalu temannya berkata bahwa mereka akan numpang mandi di kolam renang milik bupati. Wah, boleh juga nih. Saat semua temannya pada kabur, Ali dan Christy yang ketinggalan menjadikan momen ini untuk saling mematuk paruh. Stop! Di keesokan harinya, Ali dan pamannya melihat berita bahwa imigran dari Iran semakin mendapat tekanan dari warga Amrih. Bahkan tak sedikit orang seperti mereka yang mendapat perlakuan kasar. Keadaan ini pun mulai dirasakan Ali saat ia melakukan pertandingan. Karena keadaan semakin ricuh, pelatih meminta Ali untuk pergi terlebih dulu. Dan ketika Ali bersembunyi, ia mendengar pembicaraan Christy bersama temannya. Dalam perbincangan tersebut, Christy disangka telah bermain krambol bersama Ali saat di kolam renang semalam. Lalu Christy berkata amit-amit deh, yang ada gue jijik berduaan bersama Ali. Sontak batin Ali pun rontok karena Christy sama saja dengan warga Amerika lainnya. Meskipun banyak yang membenci Ali, tapi tak sedikit yang mengagumi skillnya yang telah mengalahkan musuh hanya sekejap mata. Pak Kepsek pun merasa bangga dengan kemampuan Ali yang begitu mengagumkan. Setelah pertandingan usai, Ali didatangi Knox dengan berat badan yang sudah setingkat dengan Ali. Ia pun sudah tidak sabar untuk menghajar Ali di kejuaraan nasional nanti. Karena ia tidak mau jika sampai warga Iran ini merebut gelar jawara darinya. I'm not afraid of you. I have a full ride to Stanford. A sandwich. I want to break your neck. Singkat cerita, Ali dan pamannya melihat jejak digital kehebatan Knox yang tak terkalahkan. Dari sebuah cuplikan, Hafiz menemukan satu kesalahan dari teknik yang dilakukan oleh Knox. Kemudian Hafiz mengajari Ali cara memanfaatkan kuda-kuda Knox yang lemah sebagai kesempatan untuk merobohkannya. Get up. Meskipun terasa sulit, Hafiz berkata jika cuma itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan Ali. Mental Ali pun mendadak ciut, apalagi belum ada yang bisa mengalahkan Knox sampai sekarang. Lalu Hafiz mengompori Ali agar menjadi siswa yang tangguh dan paling ditakuti di sekolah. Dan hingga pada akhirnya, Ali nekat untuk menghajar orang yang selama ini ditakuti di sekolah. Baru juga mau beraksi, Christy marah karena Ali jadi berubah kepadanya.
Kemudian Ali menceritakan kejadian saat ia mendengar ucapan Christy yang begitu jijik kepadanya. No matter where you go. What's this? Let's go! Knock it off! Susan, get the nurse. Akibat jurus pankek dari Ali, tulang sayap si Jabrig akhirnya somplak. Tapi Ali harus terima kenyataan saat Pak Kepsek mengeluarkannya dari tim gulat sekolah. No, but sir, shut up! Saat berada di rumah, Ali seolah kehilangan harapan atas keputusan Pak Kepsek. Tapi menurut pamannya, Ali telah melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Karena si Jabriglah yang selama ini membuat Ali lemah. Hafiz pun bahkan merasa bangga Ali menjadi anak yang kuat di tengah perlakuan orang-orang Amrik yang membenci mereka. Di hari berikutnya, pelatih mendatangi Hafiz yang sok-sok sibuk ngebengkel mobilnya sendiri. Kemudian si pelatih berkata jika ia kesulitan untuk menghadapi kejuaraan nasional. Lalu ia meminta Hafiz untuk mendampinginya melatih teman-teman Ali. Karena ia tahu, selama ini Hafizlah yang telah menjadikan Ali pegulat yang terbaik. Mendengar tawaran tersebut, Hafiz yang sedang menganggur jelas menerimanya. You wear one of those? But I need Ali to listen to me, too. Having fun? Save our asses. World-class moves, Olympic-level move. You control the wrist. Sedih nih ya. Setelah nontonin sang paman, Ali galau karena ia kehilangan satu-satunya tempat yang bisa membuatnya bahagia. Hingga di keesokan harinya, Ali berniat untuk mendatangi Pak Kepsek lagi. Tapi tiba-tiba Christy datang dan berkata bahwa ia lope berat kepada Ali. Do all the work. Now everyone knows. Call me when you get back from Mars. Wow, setelah paruhnya dipatuk Neng Christy, setengah kegalauan Ali pun menghilang. Hingga ia pun bersemangat untuk menemui Pak Kepsek. Punten-punten atau Ari asup teh. Saat bertemu Pak Kepsek, Ali meminta agar dirinya dimasukkan lagi ke dalam tim gulat. Karena ia merasa yakin sekolah akan kalah di kejurnas jika tanpa dirinya. Namun kesombongan Ali membuatnya kena semprot dan langsung disuruh pergi. Lalu tiba-tiba Ali mengeluarkan kunci yang selama ini ia simpan. Jadi gini guys, kunci tersebut diberikan kepada para remaja di negara Iran. Di mana para remaja seperti Ali akan dijadikan pembuka jalan bagi tentara Iran di medan tempur yang dipenuhi ranjau. Karena menurut mereka, remaja seperti Ali belum layak angkat senjata dan berperang. Bisa dibilang misi tersebut adalah misi bunuh diri bagi para pemuda Iran. Lalu Ali berkata bahwa dengan berprestasi di bidang gulat, ia bisa membuat negaranya bangga. Mendengar curhatan Ali, Pak Kepsek yang tersentuh bingung harus ngapain. Akhirnya, Ali diperbolehkan lagi bergabung bersama tim gulat sekolah. In the cabin. Beberapa waktu berlalu, sekolah akan bertandang untuk pertandingan persahabatan. Tapi karena si pelatih ada urusan, ia meminta agar Hafiz menggantikannya sementara waktu. Kepercayaan ini pun jelas membuat Hafiz bangga dan langsung menerimanya. You all have worked very hard. We show them what we are made of. Inspector Luma! Brace! The state finals. You do everything I taught you. Don't lose! Sesaat sebelum bertanding, Knox berharap Ali bisa menang agar mereka bisa bertemu di kejuaraan nasional. Dengan kemenangan ini, Ali akan mewakili sekolahnya di kejuaraan nasional nanti. Ketika malam datang, Ali mengajak pamannya selebrasi dulu sebelum pulang. Akan tetapi, Hafiz berniat untuk langsung balik saja. Okay, go.
Go have fun with your friend. I've done this without you, Uncle. Okay, see ya. You ready? Tanpa diduga, Hafiz tertabrak oleh mobil hingga ia pun tewas seketika. Singkat cerita, Pak Kepsek mengabarkan bahwa pemerintah akan mendeportasi Ali karena ia tidak memiliki wali lagi. Terlihat si pelatih pun bingung, karena jika Ali memenangkan pertandingan nanti, bukan cuma membawa nama baik sekolah saja, bahkan ia akan dapat beasiswa full dari negara. Sayang dong. Di sisi lain, Ali kini tinggal di rumah si kumis sebelum dirinya dideportasi. Where does it all go? Kedatangan Christy pun membuat Ali semakin bersedih. Karena baru juga jadian, mereka harus LDRan sejauh 12.000 km. No, you keep it. Be happy knowing wherever I am that you... Ali, you don't want to... How can I not? Sampai tiba waktunya, pelatih dan pihak dari pemerintah menemani pertandingan Ali di Kejurnas. Ladies and gentlemen, welcome. Come on, ladies. Ali Jahani. Setelah membabat habis lawan-lawannya, Ali pun bertemu dengan Clox di babak final. Tak lama kemudian, pelatih memberi wejangan kepada Ali, di mana menurutnya, Ali tidak bisa terlepas dari fakta orang Amrik yang membenci negara Iran. Tapi satu hal yang pasti, warga Amrik sangat menyukai sosok juara yang bisa mereka banggakan. Ladies and gentlemen, two-time defending champ, his opponent, Ali Jahani. Akhirnya Ali berhasil melakukan teknik yang pernah diajarkan oleh pamannya. Dan dengan kemenangan tersebut, titel jawara bertahan Clox pun rungkad. Setelah pertandingan usai, om-om dari pemerintahan memberi kabar gembira bahwa Ali bisa tetap tinggal di California. Di mana semua itu berkat permintaan Pak Kepsek yang merupakan mantan tentara kebanggaan Amerika. Lebih dari 70.000 remaja Iran tewas setelah berjalan di tanah Irak yang penuh oleh ranjau. Satu-satunya nilai yang mereka dapat adalah kehidupan bagi para prajurit yang berjalan di belakang mereka. Tragis sekali guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.